array ini itu sebenarnya sih hanya variabel ya. Dibilang itu hanya variabel. Kemudian kenapa dibilang variabel? Jadi kalau misalnya itu kita bilang kalau variabel yang kita mau pakai itu misalnya ada 10, mungkin 20, atau mungkin kita anggap 100. Kita bilang saya mau pesan 100 variabel untuk menampung 100 nilai. Nah, kalau kita memakai yang prinsip seperti dulu, ya, ini saya pakai compiler yang lain. Jadi kalau kita bilang prinsip yang seperti dulu, kita harus menulisnya seperti ini. Mungkin kita bilang nilai 1 ya sebagai mungkin integer. Oke. Kalau mungkin lagi kita bilang mau pesan lagi 100 variabel, maka kita harus mengetik lagi nilai 2, harus lagi kita ketik nilai 3 ya. Terus sampai 100. Jadi kalau kita bilang seperti ini, pemesanan variabelnya kita harus menulis sampai 100. Kita bilang kalau saya mau pesan variabel sebanyak 100 ya, ini rasanya tidak efisien. Oke, nggak usah sampai 100 saja, kita bilang sampai 10 saja. Ya, sampai kali dong. Ibaratnya saya ingin menampung 10 nilai. Ya, di variabel yang berbeda gitu. Maka kalau saya ini harus menulis nilai 1, nilai 2, sampai nilai 10, maka ini terasa tidak efisien. Kalau bisa misalnya kita bisa memesan sekaligus hanya sekali pesan bisa dapat 10, bisa dapat 100. Udah, kenapa kita tidak memakainya? Oke. Ya, sebelumnya ini memang nggak diajarin, ini diajarin terakhir-terakhir tidak bersamaan dengan tipe data yang lain, ya. Kenapa? Karena di sini kita butuh pemahaman yang lebih banyak di mana nanti waktu kita mengisi nilai kita akan menggunakan kita bisa menggunakan waktu kita mencetak lah ya, mencetak nilai, kita bisa menggunakan metode perulangan. Boleh pakai for, repeat atau while boleh, ya. Nah, jadi kenapa kita letakkan setelah perulangan itu selesai? Itulah salah satunya. Oke. Nah, jadi array di sini solusinya ini hanya untuk memesan variabel yang banyak, tapi dengan nama variabel yang sama. Jadi kalau di sini kita bilang ini nama variabelnya sama, nilai. Ini juga nilai, ini juga nilai, ini juga nilai. Ya, semuanya sama. Yang beda itu hanya nama urut. Oke, yang beda hanya nama urut. Jadi kalau misalnya kita memakai array, kita tidak usah menulis seperti ini. Ya, kita tidak usah menulis seperti ini karena ini sangat rumit. Maka kita bisa memesannya dengan cara hanya menentukan nilai awal sama nilai akhir, atau ibaratnya nomor urut awal sama nomor urut akhir. Jadi kalau kita melalui membaca di sini, ya di sini mayoritas semuanya menjelaskan mengenai array, ya. Jadi kita lihat di sini, contoh di sini kita ambil aja dalam soalnya, ya Pak Dengklek katanya memiliki sebuah tumpukan berisi n kartu, di mana dipenuhi itu nilai n paling kecil sama dengan 1, paling besar sama dengan 100, ya. Setiap kartu bertuliskan suatu bilangan bulat, lalu Pak Dengklek ingin tahu urutan angka-angka pada kartu tersebut bila tumpukan kartu itu dibalik. Ya, contoh diberikan 5 kartu dengan angka 1, 5, 3, 24. Maka setelah dibalik urutannya menjadi 4, 20, ya 3, 5, 1. Berarti dari depan cetak, udah dari depan kita isi, kemudian nanti dari belakang kita urutkannya dari 4, 23 itu maksudnya. Bantulah caranya itu Pak Dengklek untuk mengurutkan kartu-kartu tersebut. Di dalam soal sudah tahu Pak Dengklek itu selalu muncul, ya. Dengklek itu istilah dalam Jawanya apa ya? Ada istilahnya itu. Nah, jadi di sini kalau seperti yang sudah dibilang, kalau kita misalnya seperti ini, kita harus pesan sebanyak 5. Kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4, kartu 5. Ini kalau dibilang 5 kartu. Bagaimana di dalam soal ini dibilang jadi 50 kartu? Bengek dong kita harus buat variabelnya kartu 1, kartu 2, kartu 3, sampai kartu 50. Nah, ini sama seperti tadi saya bilang dalam pengisian nilai. Oke. Jadi, kalau kita memakai array, kita hanya mengganti aja nomor urut akhir. Itu aja. Nah, jadi di sini juga dijelasin, ya, bagaimana caranya. Jadi dengan cara seperti ini, read line, jadi banyak. Jadi waktu kita misalnya pengisian nilai seperti ini, kita bilang ada 10 nilai,
lalu kita mengisi nilai satu persatu, maka capek juga. Nilai satu, udah line misalnya isikan nilai pertama, ketik. Setelah itu isikan nilai kedua, ketik. Isikan nilai ketiga, ketik. Waduh, capek dong. Perintah itu diulang-ulang udah berapa banyak kali, capek. Ya, bagaimana kalau sampai 100 kali? Maka itu perintahnya sudah seberapa panjang. Walaupun mungkin kita bilang bisa memakai perulangan, tapi rasanya itu kurang efisien. Ya. Nah, jadi di sini solusinya itu adalah kita buat dalam bentuk array atau dalam bentuk tabel. Ya, jadi di sini A ini adalah nama variabelnya. Ya, indeks ini sebelumnya sudah pernah saya bahas waktu kita di pelajaran tatap muka dulunya. Ya, indeks itu artinya nomor urut. Masih paham kan nomor urut? Ada yang nomor urut yang dimulai dari 0, ada nomor urut yang dimulai 1. Masih paham kira-kira? Nah, ya. Nah, jadi di dalam Pascal ini nomor urut dimulai dari 1. Ya. Dalam bahasa pemrograman lain nomor urut itu dimulai dari 0. Jadi ini harus paham kapan pakai 0, kapan pakai 1. Jadi karena ini Pascal yang sangat tingkat awam, ya, tingkat pemula, maka itu nomor urut selalu dimulai dari 0. Nah, jadi di sini nama variabelnya adalah A, ya, ini adalah nomor urutnya. Jadi ibaratnya kalau di sini indeksnya 1, artinya variabel A yang pertama diisi nilainya 3. Ya. Variabel A untuk nomor urut kedua diisi 10. Variabel A untuk yang nomor ketiga diisi 11. Variabel A untuk nomor urut ke-10 maka diisi 19. Begitu cara bacanya. Paham ya kira-kira ya? Nah, jadi di sini cara memanggilnya atau cara mengisinya atau cara menulisnya itu selalu ditulis dulu nama variabel, ya, baru ditulis dengan nomor urutnya. Di mana nomor urut atau nomor indeks ini selalu diapit dengan kurung siku. Oke, jadi nama variabelnya, misalnya nama variabelnya adalah A, lalu nomor urutnya itu adalah 1, maka angka 1 ini harus diapit dengan kurung siku pembuka, kurung siku penutup. Baru diisi dengan menilai. Ya. Jadi di sini pakailah gunakan itu assignment yang di dalam Pascal, yaitu titik 2 sama dengan. Oke. Nah, jadi di sini ini hanya penjelasan saja, ya. Jadi caranya ini mengisi. Jadi X ini artinya nomor urutnya, nomor urut keberapa. Oke. Jadi inilah yang kita sebut array. Udah, cara pemanggilan ini, cara mengisinya. Jadi kalau kita sudah ketemu kode yang berbentuk seperti ini, maka kita tahu bahwasanya variabel A ini adalah tipe array. Oke, artinya dia bisa menampung beberapa nilai sesuai dengan nomor indeksnya. Oke. Nah, kemudian kedua, cara implementasinya di sini, ya, artinya kita cara mendeklarasinya. Jadi waktu kita memanggil nama variabelnya ini, yaitu nama variabelnya misalnya A, atau mungkin dalam kondisi dalam soal dia kita nanti kita buat nama nilai, maka kita harus tulis di sini. Jadi di sini waktu kita memesan kita harus isi nilai. Ya. Jadi kita tidak lagi mengisi nilai 1, nilai 2, nilai 3, enggak. Kita panggil aja namanya nilai. Oke, sama seperti ini. Oke. Nah, kemudian kedua di sini setelah itu ya biasanya kita setelah titik 2 di sini kita isi dengan tipe data yaitu integer ya, mungkin karakter yaitu tulisannya char ya, atau mungkin boolean ya, hanya bisa diisi true false, ataupun mungkin string bisa diisi lebih dari 1 huruf ya. Jadi ini kita biasanya isi. Namun karena variabel ini mau kita buat jadi array, kita tidak membuatnya seperti ini. Kita tentukan dulu di sini jenis variabelnya itu adalah array. Lalu kita tentukan nilai urutnya. Di mana nilai urutnya ini ya atau nomor indeksnya ini, nilai awalnya ya dengan nomor nilai akhirnya ini harus diapit juga dengan kurung siku pembuka dan kurung siku penutup. Ya. Di mana ibaratnya kita bilang misalnya nomor urutnya 1 sampai 10, maka sampainya di sini pakai tanda titik-titik. Titiknya 2 kali. Seperti kalau di dalam Excel, kalau masih ingat pelajaran cell, range, ya penulisan range di sana itu juga memakai tanda titik 2. Bedanya titik 2-nya dia bentuknya bagi. Kalau di sini titik 2-nya ini titiknya 2 kali. Paham ya kira-kira ya? Oke.
Nah, jadi di sini kita akan mengisinya, kita memanggil array. Ya. Lalu kurung siku pembuka, ya. Kemudian kita isi, misalnya sama pesan indeksnya itu atau ibaratnya nilai variabel nilai ini bisa menampung sebanyak 10, dimulai dari nomor urut pertama atau indeks pertama sampai, ya, sampainya pakai titik 2, lalu nomor urut terakhir yaitu 10. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini sudah kita menentukan bahwasannya variabel nilai sebagai array dengan nomor indeks 1 sampai 10, kita juga harus tambahkan ini semuanya variabel ini tipe datanya apa? Sama seperti di sini. Sebagai tipe data apa? Ya, jadi di sini bukan lagi pakai titik 2. Ya, yang biasanya kita isi pakai titik 2, di sini enggak lagi, tapi titik 2-nya ini pakai tulisan array. Tapi semua nilai 1, nilai 2, nilai 3 sampai nilai 10, ya, itu variabelnya itu tipe datanya tipe apa? Jadi kalau kita mau integer, ya, maka kita buat yang integer. Oke. Jadi di sini jadi mungkin muncul pertanyaan, Pak, saya kalau misalnya nilai 1 sampai nilai 4 integer, nilai 5 mungkin karakter, nilai ke-6 sampai nilai ke-10 mungkin mungkin misalnya boolean, boleh nggak? Maka ini jawabannya pasti nggak boleh, karena ini diseragamkan. Ya, artinya variabel nilai yang bertipe array ini semuanya sudah disamakan. Jadi tidak bisa, oh nomor urut sekian ini tipe datanya, nomor urut sekian tipe data yang lain, nggak bisa, sejenis semuanya. Jadi kalau kita mau buat berbeda, maka kita harus deklarasi ulang lagi. Ya, kita deklarasi, jadi tidak boleh disamakan semua. Oke, sampai di sini kira-kira mengenai deklarasi variabel sudah jelas? Atau ada mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan cara mengisi nilai ke dalamnya dan sekaligus mencetak nilainya? Ada kira-kira, Philip? Udah Pak, jelas. Ya? Jelas Pak. Jelas ya? Nggak ada yang mau ditanya ini kira-kira ya? Belum sih Pak. Belum ya? Oke. Nah, kita lanjut kembali lagi ke yang di sini. Jadi di sini, ini tadi sudah penjelasannya ya. Nah, tipe datanya ini seperti biasa, kalau mau nilai lebih panjang sampai miliaran, pakailah long integer, ya, double dan segala macam, ya. Ini record belum kita bahas. Record ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwasanya record ini adalah kita membuat tipe data kita sendiri, ya. Ini belum dibahas khususnya untuk bagian tingkat tingkat kabupaten itu tidak dulu, ya, karena itu agak berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kita lihat yang berikutnya. Oke, jadi di sini kalau misalnya ada dua tipe variabel, ya, di mana di sini Pak boleh nggak kita mulai dari nomor indeksnya dari 0 karena kita biasanya pakai 0, ya boleh saja, tidak masalah. Ya, bolehkah tipe datanya itu saya dimulai dari minus? Oke, di sini kita boleh baca mengakses nilai tabel minus 1, ya, tabel nomor indeks ke minus 2 dan segala macam akan menyebabkan runtime error. Ya, itu ibaratnya pasti bermasalah, itu tidak boleh. Oke, sementara mengakses nilai frekuensi minus 1, jadi ibaratnya di sini kalau tabel yang di sini, ya, untuk variabel tabel karena di pesannya mulai dari 0, ya, kalau kita panggil minus 1, panggil minus 2, ya nggak ada karena tidak terdaftar. Tapi kalau nomor array di sini misalnya kita panggil, kita tentukan dari minus ke 1000 sampai ke maksimum 1000, kita panggil minus 100 itu boleh. Oke, jadi bedakan di sini ini cara bacanya nengok nama variabelnya, ya, nama variabel dipanggil. Jadi artinya nomor indeksnya kita pakai minus pun tidak masalah. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi di sini, ya ini hanya ibaratnya sesuaikan kebutuhan. Jadi ibaratnya kita deklarasinya juga deklarasi jumlah array sebanyak berapa tergantung kita kebutuhannya berapa banyak. Jangan pesan banyak-banyak, kebutuhan memori juga harus kita pikirkan. Oke.
Nah, kemudian di sini lagi, kalau misalnya kita mau isi nilai ke dalamnya, maka kita pakai read line, pakai nama variabel, ya, kemudian nama indeksnya. Oke, jadi ini cara mengisinya. Kalau kita mau misalnya isinya secara manual, ya, misalnya contoh seperti tadi, isi 1, isi 2 sampai seberapa, kita panggilnya mau isi secara manual ya seperti ini. Udah, tapi ingat ini tidak efisien. Udah, kalau kita udah pernah belajar perulangan, kenapa kita tidak memakai pengurangan? Itu aja. Nah, berikutnya lagi cara perulangan udah tahu ya. Jadi kalau misalnya contoh di sini ya, kita mau isi variabelnya ini ya secara berulang-ulang ya, maka kita bisa memakainya di sini. Kita tinggal isi aja, memakai perulangan paling gampang ya pakai for. Oke. Misalnya kita bilang karena di sini saya belum saya bilang aja ini namanya hitung ya. Artinya saya pesan lagi variabel hitung untuk di dalam perulangan ini ya, perulangan for. Di mana hitungnya diisi dimulai dari 1 ya sampai misalnya kita bilang 10. Oke. Lalu isilah apa aja yang mau diisi. Oke, backline misalnya kita bilang nilai, oke, kemudian di sini hitung, oke. Jadi di sini kita lakukan perulangan di mana nilai awal kita mulai dari 1 ya sampai 10. Di sini saya isi sesuai dengan banyaknya jumlah array, oke. Kemudian panggil perintah yang mau kita lakukan secara berulang-ulang, di mana nanti nomor urut array-nya ini kita isi dari 1 sampai 10 juga. Jadi kalau ini kita jalankan, ya kita jalankan, harusnya muncul di bawah, bisa nggak kira-kira? Wah, ini nggak diizinkan mengisi-isi ya. Kompil, inilah tidak enaknya ini. Apakah ini bisa diisi nilai? Ketiga, coba saya isi dulu ya. Waduh, terlalu banyak ini, aja. Banyak ini saya bisa isi. Oke. Jadi kalau kita bilang di sini ya bisa diisi seberapa banyak sesuai dengan kita isikan. Jadi di sini ada 4, 8, 10. Berarti 10 kali saya bisa mengisinya. Oke. Jadi kalau misalnya di sini supaya tidak membingungkan, kita boleh tambahkan aja. Mungkin dari tadi begini banyak tahap yang dikerjain, pusing, ya bisa aja kita tambahin di sini supaya tidak memusingkan. Ya, kita boleh aja isikan di sini. Oke, suruh cetak, udah, isi nilai ke. Oke, lalu di sini panggil namanya hitung. Ya, kemudian baru isi. Jadi contohnya ini kalau dijalankan, maka muncul nanti seperti ini, isi nilai ke per 1. Ya udah kita isilah di sini. Ini tinggal kita isi, misalnya mau 25. Ini lengket pula lupa tambah spasi. Inilah yang nggak enak, ya. Misalnya sekian, sekian, udah. Kemudian ini, jadi di sini nampak nomor urutnya keberapa bisa nampak semuanya. Oke, supaya nggak bingung. Jadi di sini boleh aja tambah lagi, udah. Kutip satu pembuka tambah lagi titik 2 biar nampak ada pembatasnya. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham ya? Oke, jadi di sini cara pengisian nilainya. Ya, jadi kalau kita mau cetak lagi keluar gimana? Oke, kita mau cetak keluar lagi gimana? Ini sampai 10 capek kali saya isinya, saya buat aja jadi 5 sama seperti tadi. Ya, jadi kalau kita mau cetak dia keluar lagi, ya udah. Karena kita mau balikkan ya bisa aja dong. Kita tinggal panggil lagi hitung, ya, titik 2 sama dengan 5. Oke, down to, oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian di sini kita tinggal panggilkan saja. Kita biar gampang aja. Setelah mungkin nilai, misalnya nilai ke sekian, ya, itu
Adalah misalnya buat agak beda-beda dikit aja. Ya. Kemudian di sini baru kita panggil. Oh sorry, di sini seharusnya panggil aja di sini nilai. Oke, hitung. Mana dia hitung? Bukan. Ya, hitung ya. Oke. Di sini pakai right. Oke. Nah, jadi sama seperti tadi soalnya, disuruh isi nilainya 1 sampai ke 5 secara acak, lalu nilainya dicetak keluar lagi, dibalikkan. Ya udah dibalikkan aja nama urutnya. Oke, coba kita tes. Kita lihat di sini. Isi nilai pertama, misalnya ini, udah nilai kedua mesti ini, mungkin nilai ketiga ini, mungkin nilai keempat ini, ya, nilai kelima mungkin ini. Akan dibalikkan. Jadi 19, 37, 56, 54, 5, jadi balik lagi 5, 54, 56, 37, 19. Paham sampai sini? Sesuai dengan yang tadi? Atau yang ada mau tanyakan dulu? Ada, Philip? Gimana? Udah paham. Sudah paham ya? Jadi cara memesannya, cara mengisinya, kalau kita bilang mengisinya secara langsung, ya. Kemudian cara kita mencetak keluar lagi, jadi tidak beda jauh. Nah, kemudian seperti tadi sudah dibilang, kenapa kita letakkan di akhir? Karena kita butuh perulangan. Karena capek, memanggilnya berulang-ulang capek kali. Jadi setelah perulangan baru kita panggilkan. Oke, kita lanjutkan lagi di berikutnya ini. Ya, jadi ini cara memanggilnya sekaligus. Ya. Oke. Nah, jadi di sini sudah kita tahu cara memanggilnya dan sekaligus cara mengisinya. Oke, ini sama seperti tadi. Udah, sekarang masa terpecahkan. Ya, jadi di sini hanya tadi aja. Oke, ini n keberapa. Jadi kalau di sini dia maunya sampai berapa banyak. Karena ini sampai 100, ya udah isi aja di sini. Mungkin mau 50, mau berapa. Jadi di sini suka-suka kita mau berapa. Misalnya, oh saya mau ambil 10 kartu. Ya udah otomatis nanti waktu di sini isikan berapa banyak kartu. Udah, lalu dibaca. Kita bilang 10. Maka di sini nanti 1 sampai 10. Ya, 10 sampai ke 1 dibalikkan lagi. Jadi mungkin di jalan ke kedua kali kita isi misalnya 50. Ya udah ini 1 sampai 50, istilah 50 kali. Oke, nanti dia cetak juga sebanyak 50 juga. Oke? Kemudian di sini tadi sudah saya bilang ya, jangan memesan terlalu banyak karena di sini kita juga harus memikirkan bahwasannya memori. Jadi di sini kalau ada 10 kali ya, ini sampai 10 berarti jumlah memorinya adalah tergantung dari integer berapa byte di sini, tinggal dikali 10. Kalau 100 berarti di sini berapa ukuran integer, tinggal dikali 100. Jadi langsung 100 kali lipat kalau kita pesannya 100. Apalagi kalau kita pesannya sampai 10.000, maka jadi 10.000 kali lipat. Makanya itu kebutuhan memori mungkin saat waktu kita belajar, kebutuhan memori saya kan dikit. Kenapa harus dipikirkan? Ini belum sampai array, sudah sampai array lain cerita. Oke? Jadi kadang-kadang kalau nengok soal itu ada dibilang batas memorinya harus dipikirkan. Ini memorinya boleh pakai banyak-banyak atau enggak. Udah? Nah, jadi di sini ingat jangan sampai memorinya terlalu boros. Jadi kalau memori terlalu boros, memori tak sanggup lagi dikelola, maka akhirnya muncul terjadi masalah, mungkin hang programnya. Ya. Nah, kemudian di sini lagi, Pak Dengklek menyegerakan ujian harian setelah selesai mengajarkan sekian ekor bebek ya dengan konsep array. Setiap bebek kesekian ini ya mendapatkan nilai sebesar H yang merupakan bilangan bulat. Untuk menentukan lulus atau tidaknya seekor bebek, nilai bebek tersebut harus tidak kurang dari nilai rata-rata dari seluruh bebek. Tentukan banyaknya bebek yang lulus ujian. Nah, jadi ini kalau biasanya kita dalam tingkat provinsi, ya, kalau disuruh buat program, jadi dikasih soal kurang lebih seperti ini. Ya,
Jadi kita harus baca baik-baik. Ya, di mana di sini sudah dibilang sekian ekor. Oke, kemudian bebek mungkin yang ke-1, kedua atau keberapa itu akan mendapatkan nilai sebesar. Jadi masing-masing itu diisi sekian nilai. Oke, lalu menentukan lulus atau tidak itu maka kita harus ambil rata-rata. Jadi misalnya kita bilang ada 10 ekor. 10 ekor ini misalnya Anda anggaplah ini 5 ekor ini. Ya, 5 ekor ini. Jadi harus dipahami kalimatnya. 5 ekor ini dirata-ratakan. Jadi ini untuk menentukan lulus atau tidaknya seekor bebek, nilai bebek tersebut harus tidak kurang dari nilai rata-rata seluruh bebek. Jadi misalnya ini ada 5 ekor bebek, kita bilang di sini kita bilang isi 5, masing-masing nilai kita isi sebesar ini, ya. Rata-rata dari ini berapa? Jadi misalnya contoh nilai angka 5 ini udah pasti gagal. Ya. Nilai 56, nilai 54 udah pasti lulus. Karena dari rata-rata ini udah pasti 30 sekian. Oke, antara 30 atau 30 sekian di sini. Ya. Nah, jadi di sini kita harus baca baik-baik. Jangan malas membaca gawat, kita nggak bisa kerjain soal. Jadi di sini tentukan banyaknya bebek yang lulus. Jadi sudah ibaratnya gini, udah kita tentukan cari berapa yang lulus. Di mana N-nya ini maksimum 100, minimum 1. Ya, nilainya juga minimum 1, maksimum 100. Kemudian bebeknya itu jumlah bebeknya yang ibaratnya yang diisi nilainya itu adalah tergantung dari banyaknya nilai N ini. Kalau di sini kita bilang 50, maka dia sampai 50. Oke. Nah, jadi dalam mengerjakan soal pun itu kadang-kadang ada dikasih format masukkan. Jadi kita harus baca cara isi nilainya gimana, cara keluarkannya gimana. Itu harus pahami. Kalau seperti yang ini kita buat, seperti yang tadi ini udah pasti salah. Dia maunya isinya itu berurut memanjang, ya, keluarnya juga berurut memanjang. Jadi kalau kita buat kayak gini salah, menurut kita benar, menurut dia salah, karena tidak sesuai permintaan soal. Oke, nah, jadi ini juga harus baris pertama berisi sebuah bilangan, ya, di mana N-nya itu adalah baris berikutnya. Oke, baris ke I sampai ini berapa? Jadi itu. Oke, nah jadi contoh masukannya juga harus kita baca. Oh, berarti dia isinya memanjang ke bawah. Oke, lalu keluarnya angka 2. Udah. Jadi di sini nilai rata-rata dari seluruh bebek adalah 6. Ya, terdapat 2 ekor bebek yang nilainya kurang 2 dari 6. Jadi di sini kita cek berapa ekor. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau dimasalahkan karena ini sudah berupa pembahasan dan ini sudah saya berikan, jadi saya rasa ini tidak terlalu sulit kali untuk membahaskannya kembali lagi. Udah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Philip? Yang bagian bebek tadi sih Pak, kurang ngerti sama penjelasannya sih. Bebek yang mana nih? Yang ini? Ya, gitu. Oke. Ini kan kalau dibilang, dia bilang Pak Dengklek menyelenggarakan ujian harian setelah selesai mengajarkan sekian ekor. Ibaratnya contoh seperti saya mengajarin Anda, ya. Satu kelas kalian itu ada berapa orang? Misalnya contoh kan di SMA maksimal itu satu kelas secara nasional ya dari pemerintah itu hanya 36 siswa. Satu kelas itu maksimal. Karena kita swasta bisa lebih dari 36. Makanya seperti kayak 12 IPA 2 yang dulu ya, yang tahun lalu itu jumlah siswanya bisa sampai 45-46. Itu sudah di luar batas. Jadi kalau di dalam negeri itu biasanya dibagi jadi 2 kelas. Nah, karena kita swasta agak beda. Nah, jadi kita bilang di sini anggap ini satu kelasnya ini karena ini dia sampai 100, kita bilang ini mungkin mahasiswa. Ya, mahasiswa. Jadi di dalam satu kelas itu mahasiswanya bisa maksimal sampai 100, maksimal. Nah, mungkin ada kelas-kelas tertentu yang tidak mencapai 100. Mungkin kita bilang itu hanya 60. Maka di sini artinya Pak Dengklek menyelenggarakan ujian harian setelah mengajarkan 60 ekor bebeknya. Oke.
Kemudian dari 60 ekor ini setelah ujian masing-masing kan mendapat nilai. Dia isilah bebek pertama berapa nilainya, bebek kedua berapa nilainya, sampai bebek ke-60. Di mana nilainya ini adalah semua bilangan bulat, berarti pakai integer. Oke. Kemudian untuk menentukan itu lulus atau tidak bebeknya ini, maka dari 60 ekor bebek ini yang sudah ujian, semua nilainya itu dirata-ratakan. Jadi di sini tidak seperti kayak mungkin di sekolah kita, oh KKM-nya 70. Maka kalau yang di bawah 70 udah pasti gagal remedial. Yang di atas 70 atau sama dengan 70 maka sudah lulus. Artinya tuntas, ya. Nah, di sini bebeknya Pak Dengkreknya agak beda. Jadi kelasmu dengan kelasku beda katanya, ya. Kelasmu itu batas kelulusannya itu tergantung berapa banyak. Jadi kalau misalnya mau nilainya ibaratnya rendah-rendah, udah buat aja semuanya, suruh gak usah belajar. Biar bisa dapat nilai rendah, rata-ratanya juga rendah, kan gampang. Jadi kalau mungkin kelas yang pintar, maka semuanya belajarnya tinggi-tinggi, biar dapat rata-ratanya tinggi. Nah itu misalnya itu. Jadi di sini menentukan lulus atau tidak tergantung rata-rata per kelas. Ya, rata-rata per kelas. Jadi kalau misalnya 60 ekor, setelah diisi nilai semuanya itu 60 nilai itu dirata-ratakan. Berapa nilai rata-ratanya? Oke, kita bilang misalnya nilai rata-ratanya 30. Jadi kalau yang di bawah 30, maka itu dibilang gagal. Ya, di atas atau sama dengan 30, maka dibilang lulus. Oke. Nah, jadi di sini cara mengisinya itu juga harus kita baca. Cara mengisinya itu seperti apa? Ya, seperti tadi saya bilang, yang kalau kita buat ini kita buatnya memanjang ke bawah. Kalau dia mintanya seperti ini, ya kita buatnya ada pakai kalimat-kalimat lagi, maka ini tidak diterima. Dia hanya mau angka. Jadi apa permintaan soal kita harus ikuti. Jangan kita tambah embel-embel. Kalau kita tambah embel-embel, ceritanya jadi lain, maka dibilangnya tetap salah karena tidak sesuai dengan soalnya. Jadi ibaratnya seperti kayak Anda kalau main mobil-mobilan Tamiya, ya mobil-mobilan misalnya yang balap-balapan itu, Anda maunya sih kalau mungkin dia maunya ikuti ibaratnya ikuti arenanya, jalannya lurus ya lurus, kalau bengkok sudah ada arenanya. Nah ternyata mobilnya itu keluar, mungkin kena senggolan dikit aja pinggirnya udah lari keluar, ya kena senggolan benggol mungkin belok aja tersenggol sendiri aja mungkin lompat ke tempat lain. Berarti itu tidak sesuai. Berarti ini Anda anggap mobil Tamiya ini jelek. Nah itu. Jadi sama di dalam permintaan soalnya mau seperti ini caranya, ya. Maka Anda harus ikuti. Di luar dari itu, maka komputer menganggap itu Anda ini jawabannya salah, walaupun mungkin bisa mengeluarkan hasil yang sama. Paham ya kira-kira ya, Philip? Ya, jadi kondisi soal itu harus dibaca dengan baik. Jadi mungkin kita bilang ini seperti robot itulah, ya. Nah, jadi cara keluarganya juga sama. Jadi di sini kan diisi. Contoh ada 4 siswa yang diajari sama Pak Dengkrek. Nilainya hanya seperti ini, 3, 5, 6, 7. Rata-ratanya berapa? Jadi kalau di sini kita bilang di sini ada 10, 21 ini. Ya, 21. 21 bagi 4 berapa? Jadi kalau 4 kali 6 udah 24 ya. 4 kali 5. Berarti 55, sekian. Mungkin karena rata-ratanya itu 5, sekian ke atas, mungkin di atas 5,5 maka dibulatkan jadi 6. Ya, dibulatkan jadi 6. Maka di sini dicek berapa siswa yang di bawah 6. Contohnya angka 3, angka 5 di bawah 6. Maka ini keluar bahwasannya ada 2 ekor bebek yang tidak lulus. Paham, Philip? Paham ya? Nah, jadi kalau kita melihat cara jawabnya ini, ya, cara jawabnya ini, contoh solusinya, maka pasti pertama itu harus pesan dulu berapa banyak siswanya. Ya,
berapa banyak siswanya, lalu berapa banyak yang ibaratnya lulus. Oke, ini totalnya dan ini. Jadi ini hanya variabel-variabelnya aja, tergantung kita. Lalu pesan lagi di mana ini variabel H ini artinya nilai urutnya, untuk menyimpan nilai urutnya berapa nilainya. Ya, karena ada di bilangan 100 ya udah diisi 100. Lalu baca berapa banyak kelas ini, misalnya 4, maka kita isi 4. Oke. Lalu di mana mulailah diisi nilainya. Nilai pertama berapa, ya. Di mana cara mengisi nilainya itu dengan cara melakukan perulangan, di mana jumlah siswanya itu tergantung waktu kita isi. Oke, jadi isilah di satu persatu sama seperti tadi. Setelah diisi, ya, lalu total ini dibuat dulu 0 dulu, karena mau ditotalkan, mau dicari rata-rata, ya. Jadi kalau tak di rata-rata mau gimana? Jadi ditotalkan semua nilainya, oke? Ditotalkan semua nilainya, ya, pakai perulangan. Jadi mulai dari 1 sampai ke 10 ke sekian. Nah, kalau Anda tahu caranya ini bisa dikawinkan jadi satu for saja. Kalau tahu caranya, ya. Kalau saya sih, menurut saya ini sudah terlalu tidak efisien kalau sama saya, ya. Kenapa? Karena for-nya sama. For-nya sama. Oke. Jadi di sini adalah dari ini dari sini. Oke. Dari sini. Nah, seharusnya baris ini, ya, seharusnya barisan ini bisa letakkan di bawah sini. Jadi supaya tidak terlalu banyak makan baris, lebih efisien. Oke. Nah, itu kalau saya dalam metode saya memprogram, ya. Jadi setiap programmer itu kadang-kadang ada lain-lain caranya. Makanya kadang-kadang program ini kalau dibawa sama si programmer A ini gak enak. Program dibuat B ini mungkin caranya kayak gini-gini, harus gini, harus panjang. Nah, itu tergantung jadi caranya. Jadi kalau saya ini saya merasa tidak efisien. Oke. Tapi di dalam pemrograman, di dalam tingkat nasional atau tingkat internasional ini nggak diperdulikan kadang-kadang, ya. Yang dipedulikan adalah bisa nggak apa yang dikerjakan, apa yang diisi. Walaupun nanti di sini ini ada pengukuran memori, ya. Jadi kalau makin sedikit maka ukuran memori kita makin kecil. Jadi kalau di tingkat internasional itu mungkin kita bisa pikirkan lebih dalam. Nah, setelah itu di sini ada lulus. Udah, ada lulus. Masalahnya di sini kita nggak boleh masukkan ke dalam, walaupun di sini kita bilang, Pak ini kan sama, iya, tapi kita nggak boleh lagi samakan ke yang tadi. Karena di sini sudah menentukan lulus, karena ini total setelah selesai dihitung. Ya, setelah perulangan ini selesai dihitung, ini dapat totalnya, maksimalnya. Jadi otomatis harus di luar. Nah, disinilah caranya dia mencari berapa banyak yang lulus. Ya, berapa banyak yang gagal. Oke. Trik menghindari pembagian. Kenapa tidak mau membagi? Ya, kalau membagi mungkin dia akan mendapatkan nilai yang agak lain. Jadi di sini sampai misalnya kita bilang ini 10, maka dilakukan perulangan sampai 10. Udah, di mana nilai urut ke pertama, udah dikali banyaknya jumlah siswanya, lalu dicek apakah lebih besar sama dengan total. Di mana total yang tadi di sini udah berapa? Oke. Jadi kalau misalnya di atas total, udah, maka ini lulusnya ditambah 1. Oke. Jadi dikali N. Jadi contohnya seperti ini. Kita bilang ini ada 5 siswa, ya. Ini namanya kita ibaratnya membedah program orang ini. Cara kerjanya gimana ini. Jadi di sini, ya, saya turunkan dulu sedikit. Tuh. Nah, jadi di sini anggap ini saya ada 5 siswa. Siswa pertama dapat 19, siswa kedua dapat 37, siswa ketiga 56, siswa keempat 54, siswa kelima 5. Berarti maksimalnya adalah 171. Oke. Lalu di sini dia lakukan secara berulang-ulang, ya. Secara berulang-ulang dikali-kalikan lagi.
siswa mana yang di atas atau sama dengan 171 dianggap lulus. Jadi misalnya kita bilang siswa pertama, contoh saya pakai kalkulator lagi, kalkulator saya banyak ini. Mana aja kalkulator saya? Oke. Nah, jadi siswa pertama misalnya kita bilang ini 19 dikali dikali totalnya 171. Kalau ini sudah melebihi ya, sorry kok kali 19 dikali banyaknya siswa kali 5. Ya, 95 ini apakah di atas 171? Sudah pasti enggak ya. Maka ini siswanya ini dianggap tidak lulus, tidak dimasukkan ini. Ya. Contoh siswa kedua 37 dikali 5. Ya. Dapatnya 185. 185 apakah di atas 171? Ya, sudah pasti, maka di sini lulusnya 1. Nanti kita anggap siswa kedua ini lulus. Siswa kedua aja udah lulus, siswa ketiga apalagi pasti lulus. Oke, siswa keempat sudah pasti lulus karena 37 aja udah melebihi. Ini secara logika ya, secara komputer pasti dia hitung. Ya, secara komputer pasti dia hitung. Tidak ada perbedaan seperti kayak manusia, oh udah ini dilewatkan aja gak usah. Ya, dia pasti hitung. Jadi di sini kalau dihitung semuanya ini berarti ada 3 siswa yang lulus. Oke, ada 3 siswa yang lulus. Maka jumlah yang tidak lulus berarti ambil total siswa yaitu 5 dikurangi 3, dapatlah 2. Oke, atau di sini dibilangnya lulus 2 orang. Di sini berarti kalau dia ini rata-ratanya 6, berarti yang lulus hanya 2 orang. Ya, yang lulus 2 orang, 6 sama 7. Oke, berarti di sini nanti yang lulus berarti hanya 3. Berarti inilah dicetak. Paham ya? Kalau mungkin menurut kita ini secara matematika 171 ini dibagi 5 dong. Dapatnya 34, sekian. Sama seperti tadi saya bilang, rata-rata dari ini adalah 30 sekian. Udah, 37 itu udah pasti lulus. Jadi udah pasti. Jadi di sini rata-rata kita di apa? Jadi dia tidak mau pakai seperti ini karena prinsipnya rumit. Karena dia harus memesan lagi variabel untuk yang bisa menampung bisa menampung nilai yang desimal, ribut, ya. Jadi daripada kayak gitu, udah buat aja semuanya nilai bulat, bilangan bulat lebih gampang. Makanya di sini katanya untuk menghindari pembagian. Oke, nah, inilah caranya. Lalu sebelum kita melihat lagi, ya ini nampak 2 dimensi bingung nanti. Sampai di sini paham kira-kira, Philip? Paham, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan atau yang kurang mengerti silakan. Sudah, Pak, sudah jelas ya. Jelas ya. Nanti dari sini cara membahas-bahasnya dapat trik baru lah ya. Oh ternyata mencari lulus itu gampang ya, nggak usah dibagi-bagi ya. Tidak diajarin dalam matematika. Ini prinsipnya lain. Entah teori apa namanya itu ada itu. Nah, kemudian di sini kalau sudah kuasai array, maka array ini bisa diperpanjang masalahnya. Array ini yang kita buat seperti ini namanya array 1 dimensi. Ya, array 1 dimensi. Ada namanya array ini 2 dimensi. Ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Sayangnya 3 dimensi itu hanya di dalam tingkat provinsi atau tingkat nasional. 2 dimensi ada di tingkat kabupaten. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita buka Excel ya, kita buka Excel. Kalau yang seperti tadi kita lihat itu yang ibaratnya seperti ini, tunggu ya. Yang seperti tabel seperti ini, mana dia? Nah, ini hanya 1 titik. Ya, hanya 1 titik. Oke. Artinya di sini hanya bisa nomor 1 urut ini hanya bisa diisi 1 nilai. Kalau misalnya saya mau seperti begini, ya. Mana di Excel saya? Oke. Kalau misalnya saya mau sekumpulan nilai ini, ya, anggap ini ada sekumpulan nilai.
Oke. Maka nilai ini sudah dibilang ini sudah 2 dimensi. Kenapa dibilang 2 dimensi? Kita bisa melihat secara kolom, secara baris. Dapat nilainya. Ya, mau dilihat di sini, mau lihat yang baris di sini, maka ini nilainya. Maka sudah ada 2 dimensi, artinya ada barisnya, ada kolomnya. Paham, Philip, kira-kira? Kalau ini nggak ada. Ini hanya 1 dimensi. Paham ya? Nah, jadi di sini ada dibilangnya array 2 dimensi, artinya di dalam pendeklarasi array-nya ini dia 2 kali. Ini untuk mungkin kolomnya, ini untuk barisnya. Ya. Jadi di sini selalu sering, saya nggak tahu di dalam matematika Philip sudah pernah mempelajari yang namanya matriks di dalam matematika. Seharusnya kalau yang materi olimpiade itu udah pernah diajari. Hah? Sudah. Sudah ya. Jadi matriks itu kan ada kolom, ada baris. Kalau yang dikali, kalau misalnya matriks kali itu berarti kolom dikali baris kan gitu ya. Ya, jadi itu pelajaran matematika. Di dalam komputer kita nggak mikirkan itu, pokoknya kita tahu cara mengaturnya aja. Nah, jadi di sini dia nanti deklarasinya seperti ini. Baris kolomnya berapa, barisnya berapa, ini dipisah dengan koma. Ya, dipisah dengan koma. Semua tipe datanya disamakan. Kalau ini kita ditanya, ini memorinya berapa banyak dipakai? Hitung ini. Kolomnya ada berapa banyak, barisnya ada berapa banyak. Jadi di sini ada 10. 10 dikali ini. Ya, jadi array ini ngeri-ngeri sedap. Kalau dalam hitungan memori. Nah, jadi di sini cara memanggil juga seperti ini. Setiap nomor kolom atau nomor baris selalu diapit dengan kurung siku. Ya, kolomnya diapit dengan kurung siku sendiri, barisnya juga diapit dengan kurung siku sendiri. Oke, sehingga penulisannya seperti ini. Sama seperti ini, tidak beda jauh. Tapi ini nggak boleh. Jadi misalnya kolomnya kemudian koma baris nggak boleh. Harus di luar kolom siku, kurung siku, buat sendiri kurung sikunya sendiri. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ada nomor di sini nomor baris, ini nomor kolom ya. Berarti yang kedua ini adalah kolom, yang pertama ini baris. Oke. Nah, jadi di sini totalnya berapa banyak? 40 byte katanya. Kalau misalnya long integernya itu 4. Jadi 10 kali lipat, 40 byte. Oke, lihat lagi soalnya sebelum kita selesaikan. Pak Ganes datang bertamu ke peternakan bebek Pak Dengklek. Ini Ganes sama Dengklek ini sahabat sejati. Di dalam soal pasti sudah pernah dijumpai ya. Dengklek sama Ganes ini selalu bersama. Entah tetangga, saudara apa tak tahu saya. Pada peternakan bebek Pak Dengklek terdapat kandang bebek yang tersusun atas petak-petak N baris dan N kolom. Oke. Pak Dengklek memberi, ini, jadi kadang-kadang ini yang membuat kita malas membacanya. Pusing kan? DI, J, GI, J, ini yang kadang-kadang kita malas. Ya, jadi kalau ketemu soal kayak gini, jangan malas membaca atau jangan, wah ini susah kali baca, nggak pusing saya bacanya. Jangan. Jadi ini yang kadang-kadang membuat para peserta itu malas membaca. Ingat sudah saya nggak tahu, udah pernah saya umumkan di kelas kalian, kelemahan orang Indonesia adalah malas membaca. Saya nggak tahu guru lain pernah bilang nggak? Ada guru lain pernah bilang selain Pak Suwani? Nggak ada ya. Jadi kalau Philip pun mungkin sadar sendiri saat mungkin membuat sesuatu banyak kali, malas baca, agree aja. Oke, next kan aja. Nah itu prinsip orang Indonesia. Jadi kalau prinsip orang di luar dari Indonesia, dia akan membaca, dia akan tahu apa masalahnya. Oke, jadi mau bodohi orang Indonesia sangat gampang, kasih aja surat panjang-panjang. Contoh aja buka rekening aja di bank, banyak kali nggak mau dibaca, lewatkan. Seperti kalau Anda mungkin seperti kalau saya nggak tahu Philip itu
mendalami berita-berita lain seperti kayak itu mungkin asuransi Jiwasraya, asuransi Bumi Putra. Kalau dibaca itu ada aturannya. Sayang mereka tidak baca. Hanya tahu isi masukkan nilai duitnya, pinginnya dapat duit banyak. Nah itu. Jadi hanya harus banyak membaca, jangan disuruh tanda tangan. Nah itu gawat. Nah jadi di sini Pak Dengklek memberi D, I, J. D itu apa? Kita harus tahu. Ya, gram coklat. Oke, dikari ke kandang di baris ke I dan kolom J. Jadi maksudnya I ini artinya barisnya, J artinya kolom. Berarti D ini berapa gram? Ya, jadi itu. Lalu Pak Ganes memberikan GI, J sebanyak berapa gram ini coklat ke kanan di baris ke I dan ke kolom J. Kalau ini disuruh baca kerjain secara teori bengek. Ya, prakteknya aja udah bacanya udah bengek apalagi teorinya. Tentukan berapa gram coklat yang diperoleh setiap bebek. Jadi ini cara membedanya berarti D ini artinya dengklek. G ini artinya Ganes. Itu cara membedanya. I, J artinya baris keberapa, kolom keberapa. Ya, jadi Pak Dengklek memberikan sekian gram coklat ke ini. Jadi ini sengaja dibuat sulit. Jadi kalau nggak tahu bingung, apa itu D, apa itu G, itu. Jadi itu yang buat sulit ya. Tentukan berapa gram itu. Jadi masing-masing. Jadi setiap bebek akan mendapatkan coklat. Baik dari Pak Dengklek punya, baik dari Pak Ganes punya. Lalu kita baca, ya jumlah ibaratnya jumlah n-nya ini, artinya jumlah bebeknya ini maksimal 100, minimal 1, ya. Kemudian jumlah apanya ini, coklatnya ini, ya, baik coklat dari Pak Dengklek maupun Pak coklat dari Pak ini apa H ini berarti ini nggak ada H-nya di sini. Seharusnya ini salah tulis ini, seharusnya G. Ya, seharusnya G. Jadi coklat dari Pak Dengklek sama coklat dari Pak Ganes ini maksimal 10 gram. Minimal tak ada. Oke, bisa aja 0. Udah. Kemudian kolom sama barisnya ini tergantung dari nilai N di sini. Berapa banyak. Baca catatannya ini yang kecil-kecil. Ya. Bebek-bebek suka coklat. Jadi ini bebeknya istimewa ini. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, ya, maka kita lihat lagi, sebagai contoh, misalkan N-nya adalah sebanyak 3. Oke, N itu apa? Baca lagi di sini. Ya, ini sudah dibilang ada N baris sama N kolom. Jadi kalau udah dibilang 3, berarti artinya ada 3 kolom, ada 3 baris. Ya. Kemudian berikut adalah coklat yang diberikan Pak Dengklek sama Pak Ganes. Nah, ini udah dijelasin. G itu siapa, G itu siapa. Bebek yang pertama, di kolom pertama, baris pertama dapat 1 gram. Oke. Kolom kedua, baris pertama dapat 3 gram. Terus sampai sini. Ini juga sama. Maka coklat yang didapatkan setiap kandang adalah ditotalkan. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. 0 ditambah 7, 7. Dan seterusnya. Jadi prinsipnya seperti ini. Oke? Nah, jadi kalau kita sampai sini paham kira-kira masalah soalnya? Paham ya? Jadi ini hanya tadi udah dijelasin format masukkannya gimana, format keluarannya gimana. Contoh dikasihnya gini, ya. Jadi 3 ini artinya ada 3 kolom dan 3 baris. Oke? Karena dua orang yang memberikannya, maka dia buatnya jadi gini. Jadi ini untuk yang Dengklek, ini untuk yang Ganes. Oke? Jadi diisinya juga seperti ini. Nah, ini keluarnya ditotalkan. Jadi harus bisa dibaca. Jangan membaca angka ini jadi bingung. Oh, ini pasang angka ini. Nanti malam keluar angka berapa ya. Jadi jangan dikira ini togel. Oke. Nah, ini hanya petunjuknya.
Lalu di sini cara mendeklarasinya. Jadi ada sebanyak nilai n, berapa baris, berapa kolom. Jadi dia pakai nilai n, ya. Long integer sebenarnya ini pakai integer aja udah bisa ya. Long integer terlalu besar. Oke. Kemudian declare Ganesh, kemudian hasilnya semuanya ini dibuat dalam bentuk array secara 2 dimensi. Ya. Kemudian kolom dan barisnya juga dipesan. Jadi ini baris yang di sini boleh aja dikawinkan di atas, ya. Baris ketiga dikawin ke baris nomor 1 karena sama-sama long integer. Kita buat aja jadi integer juga boleh. Oke. Kemudian selanjutnya lagi kita lihat ini cara kerjanya bagaimana, ya. Pertama tentukan dulu berapa banyak kolom barisnya. Lalu ingat ini sudah pernah saya ajari. Perulangan di dalam perulangan. Masih ingat kira-kira? Ya, ya mungkin sebelumnya kurang mengerti Bapak ini tak kasih apa, nggak tahu apa nih. Ya, ada dikasih bentuk bintang, ya, itu nggak ngerti nggak apa-apa. Oke, disuruh cetak setiap baris muncul banyak bintang, pakai ini, Bapak ini bikin susah. Sampai sini kamu sudah paham apa tujuan saya. Oke, makanya saya bilang saat itu kalau kamu tidak bisa melewati, maka ini kedepannya kita nggak bisa lagi. Habis dari nanti array, masuk nanti ke prosedur, masuk ke function, waduh, lebih parah lagi. Ya, siapkan mentalnya kuat. Oke, nah jadi di sini 2 kali ya, jadi di sini 2 kali deklarasi akan punya kolom punya baris, ya dia pertama mungkin untuk baris, kedua untuk kolom. Oke. Karena dia komputernya memanjang ke samping, jadi pasti baris duluan baru kolom, ya, baru isi nilainya, baik berbaris baik berkolom, ya. Kemudian juga sama untuk Pak Ganesh punya. Oke, setelah diisi ditotalkan, oke, ditotalkan. Nah, ini nggak bisa dikawinkan, ya, nggak bisa. Ini baru dikawinkan, ya. Ini bisa apa? Baru dihitung totalnya masing-masing berapa. Oke. Setelah ditotalkan masing-masing berapa, dapat berapa, ini ditotalkannya di total beda lagi. Variabelnya beda. Dari variabel array punya Dengklek ditambahkan dari variabel dari Pak Ganesh punya, lalu hasilnya berapa itu dimasukkan ke variabel lain. Juga sama-sama dalam bentuk array. Oke. Kemudian di sini baru disuruh apa ini? Catat keluar, ya, dicatat keluar. Oke. Jika J lebih kecil dari N, maka tidak ada yang dicetak. Ini maksudnya apa? Udah pernah kan? Ya, cetak baris kosong, ya, pindah baris. Karena di sini pakai write, ya. Ini maksudnya setelah dicetak, ya, setelah dicetak hasilnya, kemudian kalau misalnya ada yang apa masih lebih kecil, maksudnya ini, ya, kolomnya masih lebih kecil dari N, oke, masih lebih kecil dari N, maka kasih spasi supaya nanti keluarnya kayak gini. Oke, keluarnya kayak gini. Ya. Nah, jadi di sini setelah diapain selesai, ini cetak baris baru, pindah baris, balik lagi sampai selesai. Oke, ini saya tidak bahas lagi karena ini udah pernah. Nah, ini dikawinkan perulangan, di dalam perulangan di dalamnya masih ada percabangan. Oke, selesailah ceritanya. Ini solusi kedua. Solusi kedua bagaimana? Sama aja sebenarnya, tak beda jauh, ya. Mas, ini tentukan barisnya, kolomnya ada berapa, lalu lakukan perulangan di dalam perulangan, oke. Kemudian ini ambil nilainya, udah, lalu nilainya dimasukkan. Ini 2 kali dia, oke. Baca nilainya, masukkan. Baca nilainya, masukkan. Kalau yang tadi di sini, ya, yang di sini punya langsung dibaca semua, langsung diisi. Oke, jadi kalau melihat lebih enak pakai ini. Cuman ini ada penampungan. Jadi kalau nampak time ini artinya temporary, tempat penampungan sementara. Kemudian di sini juga sama. Ya, ini sama, nggak ada perbedaan dari yang tadi. Hasilnya sama aja.
Oke. Lalu ada 2 dimensi, ada multidimensi, muncul 3 dimensi aja. Jadi seperti kayak matematika, 3 dimensi, ada X, ada Y, ada Z. Oke, ada koordinat S, koordinat Y, koordinat Z itu. Ingat kan di dalam matematika? Ingat ya, ya Philip lebih tahu daripada saya sih nggak tahu. Saya kalau ngomong-ngomong hanya kebetulan saja. Oke, sampai di sini. Nah, berikutnya kita akan masukin fungsi dan prosedur itu di minggu depan ya. Nanti saya berikan ya. Modulnya nanti saya kirimkan secara WhatsApp aja. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau yang lain? Silakan Philip. Nanti ini contoh soalnya ini saya kirim karena saya screenshot aja saya kirimkan, ya. Ada kira-kira? Ada sih Pak. Nanti saya untuk saya ini ya. Soal belum saya kasih, nanti minggu depan. Ya, atau mungkin kalau nanti saya bisa kirim secara WhatsApp, saya kirimkan secara WhatsApp. Oke? Jadi sampai di sinilah kira-kira kita. Kalau memang tidak ada lagi, ya. Nggak ada lagi ya? Yang mau diapa-apain? Jadi udah jelas ya? Oke. Saya rasa cukup sampai di situ aja, Philip. Kalau memang tidak ada lagi masalahnya.